Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam kelas 5. Pada topik hari ini kita akan membahas tentang pelajaran 4 dengan tema indahnya bulan Ramadan. Namun sebelumnya kita baca doa belajar dulu sama-sama ya. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita mohon mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini dapat dimengerti, dapat dipahami. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Papahamnaha Sulaimana wa kulan atainahu hukman wa ilma. Amin ya robbal alamin. Silahkan mengikuti. Perkenalkan, nama saya Makmun, kelas 2D, seorang mahasiswa PPG Angkatan 2 IAIN Pontianak tahun 2022. Tugas saat ini SDN Kebayoran Lama Selatan 12, NUPTK 0544756659200033, beralamat Jalan Kebonanas 5 RT 6 RW 10 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210. Baik, pada pembelajaran hari ini yang akan kita bahas adalah kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. 3.10 memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Kemudian 3.10.1 menganalisis hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. 3.10.2 mengetahui hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. 4.10 menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. 4.10.1 menjelaskan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Baik, dalil tentang kewajiban menjalankan puasa Ramadan yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Yuk sama-sama kita membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kata kutiba dalam surat Al-Baqarah ayat 183 berarti diwajibkan. Wajib bagi orang-orang yang beriman berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa. Mengapa harus berpuasa? Nah, suatu waktu Ali pernah bertanya dalam hati, mengapa Tuhan menyuruh manusia berpuasa? Tidak boleh makan dan minum sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah telah menjanjikan bahwa orang-orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Nah, itulah puasa. Indah hadiahnya adalah takwa. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam atau syara, ya, artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat dan beberapa syarat. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seorang dapat memberikan manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat wajib puasa. Ya, orang yang melakukan puasa harus memenuhi syarat wajib puasa. Yang pertama adalah berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Orang-orang yang sudah cukup umur, sudah dewasa,
itu sudah diwajibkan wajib puasa, tetapi anak-anak yang belum balik tidak wajib untuk berpuasa. Yang ketiga adalah kuat berpuasa atau mampu. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya, lemah karena tua, faktor usia, boleh tidak puasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit tidak boleh berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Ya, puasa dikatakan sah apabila memenuhi syarat, diantaranya adalah 1. Orang Islam. Orang yang tidak beragama Islam tentu tidak sah berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasa. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, di mana keadaan ini adalah orang yang dewasa yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seseorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa selama bulan Ramadan, kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Adha, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dan hari tasyrik, ya, setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Setelah kita mengetahui syarat wajib puasa, kemudian syarat sah puasa, sekarang adalah kita harus mengetahui rukun puasa. Nah, rukun puasa dalam agama Islam ada 2. Yang pertama adalah harus benar-benar disertakan dengan niat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Kedua, menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Selanjutnya, hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja, ya. Dimana seseorang kalau sengaja makan atau minum berarti puasanya batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja, ya. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Dan yang kelima adalah murtad, kondisi seseorang yang dengan sengaja keluar dari agama Islam. Selanjutnya, bagi seseorang yang melakukan puasa, ada hal yang merusak pahala puasa. Berarti ibadah puasanya percuma. Ya, apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Sebagai contoh, perbuatan tercela adalah berdusta atau berbohong, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi tidak melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala puasa. Lalu, kebaikan apa saja yang kita dapatkan di bulan Ramadan? Yang pertama adalah di dalam bulan suci Ramadan, yang pertama ada namanya sholat tarawih. Sholat tarawih ini sholat yang dilakukan berjamaah atau boleh sendiri, ya. Sholat tarawih berjamaah dilakukan di malam hari setelah sholat isya. Yang kedua adalah kebaikannya di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran, di mana tadarus Al-Quran bagi siapa yang membaca, mempelajari, dan mengamalkannya dilipat gandakan. Yang ketiga, memperbanyak sedekah, ya, di mana sedekah pahala orang yang melakukannya di bulan suci Ramadan berlipat ganda. Yang keempat adalah sebagai sarana berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat bulan Ramadan, ya. 1. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah diberikan sebuah bulan yang begitu istimewa. Yang kedua, di bulan ini pun kita dilatih untuk melakukan kejujuran, ya.
Terus yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang antar sesama. Yang keempat, dengan berpuasa Ramadan ya, insya Allah sehat jasmani dan rohani. Dan yang kelima adalah melatih kesabaran atau pengendalian diri terhadap diri dan keadaan lingkungan sekitar. Baik, demikianlah materi pada penyampaian saya tentang indahnya bulan Ramadan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.